Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allahu Rabbul Jalil, Tuhan yang disembah di setiap tempat dan di setiap waktu. Kepadanya kita bermunajah dan hanya kepadanya kita semua akan kembali. Demikian pula salawat dan salam selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita haturkan dan persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Sahibun nikah wa sahibul arus fi hadhihi al-laila al-mubarakah. Yang saya muliakan, yang kita hormati, kita banggakan bersama, kedua mempelai yang duduk bersanding sambil bercerita, tak lagi melihat dan memandang kita semua. Indahnya malam pengantin, bagaikan kedua pasangan berkata, makin cepat makin baik. Hadhihi nasiha lakuma ya auladi. Awalan, as'alullah an yaj'ala fi baitikum tamla bis sa'adati was sakinah wa dzurriyyati salihah insyaallah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummati, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair insyaallah. Wa as'alullah an yaj'ala sakinah fi buyutikum, amin insyaallah. Mohon maaf saya pakai bahasa Arab karena yang satu ini rupanya main-main luar negeri. Biar orang lokal tapi tahu juga bahasa dorang. Kalau bahasa Arab artinya Nabi mengatakan setiap perkawinan sebaiknya kepada kedua mempelai ucapan yang paling indah adalah doa bagi keduanya. Barakallahu lakuma. Semoga ketika engkau berada pada pendapat yang sama, berkah Allah untuk kalian. Wa baraka alaikuma, bahkan ketika kau berbeda pendapat dengan pasanganmu, rahmat dan berkah Allah pun tak lepas daripada kalian. Wa jama'a bainakuma fil khair, bahkan ketika kalian bersependapat dan tak bersependapat, tetap Allah kumpulkan kalian pada kebaikan. Ini doa Nabi ketika ada sahabat yang melangsungkan pernikahan. Yang saya hormati staf khusus Bupati, para anggota dewan yang hadir, yang mewakili keluarga, ibu camat, para sangadi, imam-imam jauh-jauh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan. Mohon maaf, bukan karena tidak mau, takut salah sebut dan memang belum tahu nama masing-masing. Tidak mengurangi rasa hormat bagi keluarga besar kedua mempelai. Semoga hari ini anak yang menikah, yang lahir dari perkawinan Haji Mustaqim, Hajjah Faradi Bacomo, ibu, bapak, semoga tahun-tahun mendatang kalian dikaruniai anak cucu yang saleh dan salihah. Amin. Bapak ibu, para hadirin, hadirat yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Nasihat buat yang suami dulu.
Karena kalian ini pemain baru. Orang ini baru 30 tahun rumah tangga, jadi belum ada apa-apa. Walaupun yang lebih senior banyak juga. Suatu saat, seorang istri mendapat marah dari suaminya. Ketika hatinya sakit, hatinya merasa dilukai oleh kemarahan sang suami, tahu apa yang dilakukan oleh istri? Dia menulis kesedihannya di atas pasir, Pak. Dan suatu saat ketika mereka sedang bersantai di tepi laut, tiba-tiba sang istri tenggelam. Suaminya menyelamatkan dia. Ketika dia merasa bahwa dia diselamatkan oleh suaminya, tahu Pak, tahu Bu, apa yang dia tulis? Dia tulis apa yang dia rasakan di atas batu, bukan di atas pasir. Suaminya berkata, istriku, kenapa ketika engkau saya marahi, engkau menulis di atas pasir, dan ketika engkau saya selamatkan, engkau menulis di atas batu? Apa kata sang istri? Suamiku, ketika engkau menasihati dan memarahiku, cukup di atas pasir aku menulisnya kesedihan luka hatiku. Karena pasti bila datang angin dan datang air, itu akan terhapus terbawa angin dan terbawa air. Tapi ketika engkau memberi aku sebuah harapan untuk selamat, maka aku harus menulis di atas batu. Ia akan abadi, sebagaimana abadinya cintaku kepada engkau, wahai suamiku. Ini suatu ungkapan nasihat yang sederhana. Tapi harus kita sadari, dalam rumah tangga bukan hanya kau dan aku. Sebab bila kalian melihat rumah tangga hanya engkau dan aku, maka engkau tak akan pernah melihat bahwa pasanganmu ada orang tua dan saudaranya. Demikian rumah tangga harus dilihat. Pak Bupati, mohon maaf Pak Bupati, saya sudah mendahului nasihatnya. Selamat datang. Saya mohon izin mau melanjutkan kembali. Sampai di mana tadi? Sampai di Batu. Jalan-jalan ke kota Prancis, banyak rumah berbaris-baris. Coba ulang. Jalan-jalan ke kota Prancis, banyak rumah berbaris-baris. Biar mati di ujung keris, asal dapat ginda yang manis. Buah duku, buah rambutan, tumbuhnya di tengah hutan. Cintaku bukan buatan seperti paku nempel di papan. Ini hanya sekedar untuk semangat. Walaupun acara sekarang ini yang paling indah doa makan. Itulah doa paling mustajab. Selesai baca doa makan, langsung ada makanan di depan. Betul tidak Pak? Saya lanjut. Suatu saat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, pernah suatu saat engkau mengatakan bahwa wanita yang salehah mampu mengalahkan kecantikan para bidadari. Bidadari, makhluk yang Allah ciptakan, nanti di yaumil mahsyar baru kelihatan. Kumpulkan seluruh kecantikan wanita yang ada di muka bumi, tak seperempat bisa mengalahkan kecantikan bidadari. Ya Rasulullah, tapi mengapa wanita salehah yang masuk ke dalam surga mampu mengalahkan seluruh kecantikan para bidadari surga? Kemudian para bidadari bertanya kepada wanita-wanita salehah, apa yang membuat engkau lebih cantik daripada kami bidadari? Apa kata wanita salehah? Wahai bidadari, pernahkah engkau bangun tengah malam membasahi wajahmu dengan air wudhu? Pernahkah engkau ditampar dan dicaci oleh suamimu? Pernahkah engkau mengandung dan menderita 9 bulan 10 hari untuk mengandung anak dari suamimu? Pernahkah engkau mengalami apa yang namanya kekurangan dan kelebihan? Inilah yang membuat Allah jadikan keadilan. Kami lebih cantik dari engkau, wahai bidadari. Itu balasan bagi wanita salehah. Gapai itu. Rumah tangga tidak seindah
sebagaimana yang kalian bisa bayangkan malam hari ini. Indahnya rumah tangga, nanti setelah kalian jalani, baru kalian tahu itu indah ternyata pahit. Pada waktu kalian belum kawin, kalian pakai modal cinta. Tapi setelah berumah tangga, buang itu cinta. Karena cinta itu selalu dekat dengan cemburu. Apa yang harus dipakai? Yang harus dipakai adalah at-tafahum. Paham tak? At-tafahum. Yani anta tafham li zaujatik wa kadzalika. Pakai ilmu baku paham. Suami paham apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan istrinya, dan istrinya mengerti dan paham apa yang menjadi keinginan dan ketidaksukaan suami. Baru kalian dapat menjamin rumah tangga yang lebih langgeng dan lebih baik. Kemudian, wahai anakku Wardah, seberapapun pendapatan suamimu, yakinlah itu rezeki yang Allah berikan kepada kalian berdua. Syukuri yang banyak dan bersabar bila ada kekurangan. Ingat, selain kalian berdua, ada orang tua. Di masa kita hidup, kita akan memiliki 3 orang tua. Yang pertama, orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Itulah ayah dan ibu kandung namanya. Dan yang kedua, orang tua yang melahirkan dan membesarkan pasangan. Itulah mertua namanya. Dan yang ketiga, orang tua yang telah mendidik dan membesarkan jiwamu, itulah guru-guru kalian. Pahami itu wahai anakku. Tidak ada yang kalian dapati kecuali 3 orang tua yang memberikan doa kepada kalian malam hari ini. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, du'aul walidi li waladihi ka du'ain nabi li ummati. Doa ayah kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Itu ayah. Tapi ketika berbicara ibu, Nabi katakan mahalnya surga dan susahnya surga hanya ada di bawah telapak kaki sang ibu. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Carilah dunia dengan berharap doa dari ayah kalian. Dan carilah akhirat dengan ridha ibu. Maka kau akan bahagia. Ala bisa karena biasa. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Kau berbakti kepada orang tuamu, maka anakmu pun akan berbakti kepada engkau. Kau sakiti dan lukai hati kedua orang tuamu, ingat, besok lusa kau akan menjadi ayah dan ibu. Jangan pernah mengawali sesuatu dengan sesuatu yang buruk, kecuali buruk pula hasil akhirnya. Nasihat ini bil khusus laku kepada kalian berdua. Kemudian yang terakhir, selain ayah dan ibu, ada mertua. Ibu, Pak, perlu juga saya ulang kembali. Tidak pernah dalam Islam ada yang namanya mantan mertua. Islam tidak pernah mengenal mantan mertua. Kenapa demikian? Sekali kau dukhul pasanganmu ila yaumil qiyamah, itu adalah mertuamu yang tak mungkin kau sebut dengan kata ganti mantan mertua. Karena dalam hukum Islam, mertua tidak batal wudhu dengan menantunya sampai hari kiamat. Masuk dalam kategori 15 wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Amlah. Jadi ada orang berkata, oh ini kok kita mantan mertua. Ibu, salah. Islam tidak mengenal mantan mertua. Yang ada itu banyak mertua. Kenapa bapak-bapak sudah ketawa? Mau ulang? Hari ini kalian dengan modal cinta 2-3 bulan, kau telah mengambil belahan jiwa dari Bapak Haji Takim. Jadi tadi pagi saya melihat Bapak Haji Takim menangis, itu bukan menangis buatan. Kenapa? Karena belahan jiwanya telah diambil oleh lelaki yang dicintai oleh putrinya. Dengan ikhlas dan ridha, dia lepaskan anak putrinya dengan satu harapan, jadikanlah dirimu imam bagi putriku. Bila engkau sakiti dia, tanpa kau sadari,
engkau telah melukai hati aku ayahnya. Itulah bedanya ibu, pak, anak laki-laki sama anak perempuan. Anak laki-laki, kalau orang tua kurang doi, pergi sama anak siapa? Pergi sama anak laki-laki. Tapi kalau orang tua kurang sehat, pergi sama siapa? Sama anak perempuan. Kalau semua kurang, berarti salah pilih. Boleh tambah sedikit ibu? Atau semua tutup dan doa makan? Mohon maaf Pak Bupati. Saya lanjut sedikit lagi ya. Boleh kan? Boleh. Sudah hafal doa malam pengantin? Oh, ini dari Mesir masa tidak hafal? Tadi waktu akad nikah, rupanya saya mau lihat. Dia faham tidak ba'da nikah atau ba'da ijab qabul. Kaifa taf'al wa kaifa ta'amal. Saya perhatikan apa yang dia mau buat. Ternyata dia mengikuti sunnah Rasul. Dia menempelkan sebetulnya tangannya di kepala istrinya yang telah selesai diijab kabulkan oleh walinya. Nabi mengatakan, "May yatazawwaja ahadum minkum imra'atan falyakhudh bi nasiyatiha tsumma yaqul, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi." Artinya, apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka letakkanlah ibu jarinya di antara kedua kening istrimu sambil kau minta kepada Allah dalam doa, "Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada pada istriku ini, dan aku berlindung kepada Engkau dari sesuatu yang kurang yang ada pada pasanganku." Itu makna doa. Ini yang diajarkan Islam kepada kita. Dengan satu harapan, apa yang tertera di kedua kening adalah merupakan satu simbol. Istri senantiasa melihat suaminya adalah pujaannya. Sebagaimana kedua pandangan mata. Yang kemudian dari pandangan itu lahir istilah qurrata ayun, yang artinya yang membelah kedua mata. Sehingga suami melihat istri cantik dan istri melihat suami tampan walaupun dua-dua seumur 80 tahun. Ini yang duduk di depan-depan ini pemain-pemain lama. Apa mau dilihat dari papa yang setua ini? Tapi tetap mama masih cinta dan sayang. Seperti pasir tadi. Saya tidak marah kepada istri saya hanya dengan satu kekurangannya. Tapi 30-40 tahun berumah tangga, saya melihat kebaikannya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 237, kalian catat pada akhir ayat Allah katakan, "La tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Yang artinya, jangan pernah kalian saling melupakan kebaikan di antara kalian, wahai suami istri. Engkau marah kepada suamimu hari ini hanya dengan satu kesalahan, tapi kau lupa kebaikan puluhan tahun yang dia berikan kepadamu. Engkau lupakan kebaikan suamimu hari ini, tapi engkau tidak sadar berapa banyak manfaat telah dia berikan kepada engkau. Dalam rumah tangga perlu ada kesabaran. Dalam rumah tangga perlu ada rasa syukur. Selain kalian berbakti dalam bentuk ibadah kepada Allah, kalian juga jangan lupa bersyukur kepada kedua ayah ibu kalian. Wabil walidaini ihsana. Sebagai penutup, saya ingin jelaskan kata ihsan. Kenapa Quran menamakan orang ayah dan ibu dengan istilah ihsan? Ketika Jibril turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Jibril? "Ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan." Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu ihsan. Apa kata Nabi kepada Jibril? "Ya Jibril, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam tarahu fa innahu yaraka." Hai Jibril, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah dikala engkau sembah. Pun engkau tak mampu melihat Allah dikala engkau beribadah, percaya bahwa Allah melihat seperti apa ibadahmu kepadanya. Kata ihsan ini Allah gunakan pada Quran yang menjelaskan tentang wabil walidaini ihsana, kepada kedua ayah ibumu termasuk mertua, perlakukan mereka berdua bukan dengan kata hasan atau dengan kata khair, tapi dengan ihsan. Dikala mereka hidup, engkau berbakti dan melayani mereka, orang tuamu.
dan dikala mereka wafat, jangan lupa mendoakan mereka. 3 hal yang tidak putus walaupun kita telah berkalang tanah. Satu di antaranya, doa anak yang saleh yang mendoakan ayah ibunya. Ini terakhir betul ya. Terakhir betul. Kenapa Haji Mustaqim suruh bilang ke kita, Pak Bupati mau hadir, Ustaz jangan terlalu lama-lama. Kalau boleh cuma 5 menit. Tapi kita bilang sama IO, event organizer dengan apa WO, wedding organizer, saya bilang, saya kalau saya pegang mic, suruh lepas. Itu jadi masalah. Yang terakhir, selain mertua dan ayah ibu, pasanganmu punya saudara. Cintai dan sayangi mereka. Karena apabila engkau tampakkan cinta yang sebanding, maka kau akan mendapatkan keadilan di tengah-tengah rumah tangga. Dan terakhir betul, kalau ada kasih yang rumah sendiri, jangan lupa sayang itu tetangga dan firman. Nabi berulang-ulang kali dinasihati oleh Jibril, jangan lupakan dan abaikan tetanggamu. Idza azna 'alaika jiranuka annaka muhsin fa anta muhsin, wa idza azna 'alaika jiranuka annaka musii fa anta musii, kata Nabi. Bila tetanggamu mengatakan engkau orang baik, maka di hadapan Allah pun pasti engkau orang baik pula adanya. Tapi bila buruk kata tetanggamu, yakinlah, jangankan di hadapan manusia, di hadapan Allah pun engkau buruk adanya. Sayangi orang tua dan mertua, cintai saudara pasanganmu, hormati tetanggamu, maka engkau telah memberikan haknya tetangga, haknya orang tua dan mertua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.